Halo anak-anak sekalian, salam jumpa kembali dalam pertemuan kita hari ini untuk sama-sama belajar matematika. Kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita mengawalinya dengan bersyukur kepada Allah atas segala kemurahannya sehingga hari ini kita berjumpa untuk melaksanakan kegiatan belajar bersama. Hari ini kita belajar khusus tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut KPK, faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan bilangan berpangkat. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menentukan KPK dan FPB. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Sedangkan yang ketiga adalah menjelaskan konsep bilangan bulat berpangkat. Yang keempat, menentukan perbandingan bilangan berpangkat besar. Bagian pertama adalah kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan suatu bilangan pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan setiap bilangan asli. Misalnya, kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 itu adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Artinya bilangan 2 dikalikan dengan bilangan asli mulai dari 1 sampai kebutuhan kita tercukupi dalam berhitung itu. Hasil berhitungnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Yang lain, kelipatan dari 3 adalah 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya, yang mana hasilnya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Jadi, cara menentukan kelipatan dari suatu bilangan itu adalah seperti yang dijelaskan ini. Kelipatan persekutuan yaitu dari kelipatan 2 dan 3 ini kita mencari apa? Mencari bilangan yang sama di antara dua kelipatan ini. Kelipatan 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, dan yang lainnya. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil, yang paling kecil dari antara 6, 12, dan 18 itu adalah 6. Dengan demikian kita mengatakan KPK dari 2 dan 3 atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Kelipatan dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Sedangkan anggota terkecil pada kelipatan persekutuan tersebut disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Contohnya adalah, misalkan ada soal begini. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut.
1, 3 dan 4, nomor 2, 3, 6, dan 8. Kita menentukan KPK dari 3 dan 4. Pertama kita tentukan dulu KPK dari 3. Berikut lagi KPK dari 4. Setelah kita menentukan kelipatan dari setiap bilangan ini, kita mencari persekutuan atau yang sama di antara hasil kelipatan dua bilangan ini. Yang sama itu adalah ini 12, 24, 36. Dan bisa lanjut untuk yang lain. Berarti kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan 36. Sedangkan bilangan yang paling kecil atau terkecil di antara 12, 24, 36 itu adalah 12 sebagai kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4. Yang kedua, kelipatan dari 3. Berikut lagi kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya ke sana. Yang ketiga adalah kelipatan dari 8. Setelah kita menentukan kelipatan dari setiap bilangan, kita mencari atau menentukan persekutuan atau yang sama di antara ketiga barisan ini, yaitu kelipatan persekutuannya adalah 24, kita cek di sana. Selanjutnya ada 48, 48, 48 di sana. Dari ketiga bilangan yang ada, bilangan paling kecil adalah 24. Oke. Yang kedua, faktor persekutuan dua atau lebih bilangan bulat. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Untuk itu kita memperhatikan uraian berikut. Misalnya kita menentukan faktor dari 12. 12 itu adalah 1 kali 2. Saya ulangi, 12 itu sama dengan 1 kali 12. Yang kedua, 2 kali 6. Atau yang lainnya adalah 3 kali 4. Faktor-faktor ini dari 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini adalah faktor keseluruhan dari angka 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari faktor-faktor ini kita menentukan yang sama faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, 6, 10 ini ada di faktor bilangan 30, sedangkan 12 tidak ada, berarti persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Dari ketiga 4 bilangan faktor persekutuan ini yang paling besar adalah 6 sebagai FPB dari 12 dan 30. Nah, ini maksudnya kita mencari hubungan. Kalau kita tidak ke sini, ini
2 kali 6, 5 kali 6. Faktor ini bisa ditentukan dengan kita melihat bilangan ini. 2 kali 6 ini adalah faktor pertama bilangan prima, sedangkan pada 35 kali 6 faktor pertamanya bilangan prima juga. Lalu yang faktor yang kedua, keduanya ini sama, berarti yang dipilih adalah 6 sebagai FPB dari 12 dan 30. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan yang pertama, mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan tersebut. 2. Dari dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut faktor persekutuan. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat FPB. Contohnya adalah kita menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari nomor 1, 12, dan 18, nomor 2, 24, 48 dan 72. Kita ikuti uraiannya. Menentukan faktor dari 12 sudah lancar kita. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang berikut faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi caranya kalau tidak susun ke bawah bisa langsung susun mendatar, yaitu 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, lalu faktor yang lain tidak lagi, sudah memenuhi. Faktor persekutuannya atau yang sama di antara dua pasangan faktor ini adalah 1, 2, 3, dan 6. Di antara faktor persekutuan yang paling tinggi atau paling besar adalah 6, sehingga 6 menjadi FPB dari 12 dan 18. Yang kedua, kita menentukan faktor dari 24, 48, dan 72. Faktor dari 48 dapat kita uraikan seperti ini. 1, 2, dan seterusnya sampai 48 di sini. Cara menentukannya kita sudah lancar tadi. Yang ketiga, faktor dari 72. Caranya juga sama, 1 kali 72, 72, 2 kali 36, 72, 3 kali 24, 72, 4 kali 18, 72, 6 kali 12, 72, 8 kali 9 juga 72. Yang sama di antara ini sebagai faktor persekutuan adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Berarti angka tertingginya adalah angka 24 sebagai FPB dari ketiga bilangan ini. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 24. Nah, cara yang ada kita menentukan faktor ini ketika kita sudah lancar ditawarkan beberapa cara lain yang kita kenal sewaktu di SD, itu namanya cara pembagian atau kotak bagi. Nah, misalnya kita menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 18, caranya bagaimana? Adalah kita menentukan, susun dulu angka 12 dan 18, selanjutnya kita mencari
bilangan prima terkecil atau faktor bagi yang sama di antara 12 dengan 18. Nah, ternyata keduanya bisa habis dibagi dengan 2, yaitu 12 bagi 2, 18 bagi 2. 12 bagi 2 adalah 6, 18 bagi 2 adalah 9. Yang berikut, kita lihat hasilnya adalah 6 dengan 9. 6 dan 9 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Atau FPB-nya berapa ini? 3 ternyata. Jadi 6 bagi 3, 9 bagi 3. Yaitu 6 bagi 3 hasilnya 2, 9 bagi 3 hasilnya 3. Sampai ke sini ada yang bilang, Pak, lanjut lagi, bisa tidak? Boleh kan? Nah, kita bagi lagi dengan 2 misalnya. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 3 bagi 2 adalah bilangannya bukan bilangan bulat. Kita tulis saja 3, turunkan 3. Selanjutnya kita kedua bilangan bagi dengan angka 3. Lalu dapatkan 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 kita tidak bisa kita turunkan, tidak bisa kita menghasilkan bilangan desimal. Nah, ini kita dapatkan faktor prima sebanyak itu yang tertera di sana, yaitu 2, 3, 2, 3. Nah, ini dikasihkan garis yang berbeda, itu artinya apa? Kita mencari faktor yang dapat habis membagi kedua bilangan ini, yaitu angka 2 dengan 3. Sedangkan 2 yang kedua dan 3 yang kedua ini tidak habis membagi kedua bilangan ini. Sehingga kita menentukan KPK-nya bagaimana? KPK-nya adalah semua angka ini, angka prima, bilangan prima ini dikalikan. Yaitu 2 kali 2, kali 3 kali 2 kali 3. Hasil perkaliannya adalah 36 sebagai kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18. Sedangkan faktor persekutuannya adalah 2 faktor prima yang habis membagi kedua bilangan ini, yaitu 2 dan saya ulangi 2 dan 3, yaitu 2 kali 3 hasilnya 6. Yang kedua, tentukan KPK dan FPB dari 16, 24, dan 36. Caranya sama, kita susun mendatar dulu. Selanjutnya kita mencari faktor prima yang habis membagi ketiga bilangan ini. Bilangan prima yang habis membagi ketiga bilangan ini, kita memperhatikan 16, 24, dan 36. Kalau di pola pembagian ketiganya bilangan genap, maka bisa dibagi dengan angka 2. Nah, kita bagi angka 2, hasilnya adalah 8, 12, dan 18. 16 bagi 2 8, 24 bagi 2 adalah 12, 36 bagi 2 adalah 18. Yang berikut, 8 bagi 2, 4, 12 bagi 2, 6, 18 bagi 2, 9. Kita buat pembagian lagi. 2 bagi 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2. Ternyata bukan bilangan bulat. Sehingga kita tuliskan kembali 9. Yang berikut kita buat pembagian lagi dengan angka 2. Hasilnya 1, 2, 3, 9. Bagi lagi terus sampai menghasilkan hasil bagi yang semuanya adalah sama, yaitu 1.
KPK-nya yang mana? KPK adalah semua bilangan yang ada di sini, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 2 pangkat 4, lalu 3 kali 3 itu 3 pangkat 2. Sehingga hasil KPK-nya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Hasil perkaliannya adalah 144. Yang berikut faktor persekutuan terbesarnya adalah kita mencari faktor pembagi bersama, yaitu faktor yang habis membagi ketiga bilangan ini, yaitu 2, 2 atau 2 pangkat 2, yaitu 4. Oke, yang berikut KPK dan FPB menggunakan cara kotak bagi tadi. Misalnya tadi sudah 12 dan 18, hasilnya kita sudah selesai. Kita menentukan membandingkannya dengan cara yang pertama tadi, yaitu menentukannya menggunakan faktor perkalian, yaitu 12 faktornya adalah 1 kali 12, itu sudah tadi dijelaskan. Kita mau membandingkannya begini. Jika kita mau menentukan FPB dari 12 dan 18, bisa menggunakan faktor prima ini. Faktor prima, ataukah menggunakan semua faktor yang ada pada setiap bilangan dari kedua bilangan ini. FPB dari 12 dan 18 itu 6, kita sudah pastikan. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa ini adalah kita pilih dari sini, bagian sini? Kalau kita tidak pakai kotak bagi ini, kalau kita sudah bisa membuat perkalian atau pembagian, kita menentukan 12 itu adalah 2 kali 6, 18, 3 kali 6. Dari 2 kali 6 dan 3 kali 6, 2 kali 6 bilangan prima, lalu bilangan yang kedua, itu faktor pertamanya bilangan prima, maka 6 sebagai FPB. Kalau pakai ini, ketika kita makin lancar, boleh cara ini yang bisa dilatih juga untuk mempermudah kita dalam menentukan FPB dan KPK. Ini yang halaman kedua tadi. Inilah caranya, kita ulang lagi untuk bisa memperlancar kita dalam menentukan FPB dan KPK. Nah, berkaitan dengan soal cerita, misalnya begini. Soalnya adalah saat Ardi mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Sedangkan Dimas setiap 4 hari sekali. Lalu ada orang ketiga, Susan, setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Nah, penyelesaiannya yang pertama kita buat apa dulu? Kita memastikan bahwa soal ini berkaitan dengan KPK atau FPB. Nah, soal seperti ini berarti dia berkaitan dengan KPK. Nah, faktor dari 6 itu adalah 2 kali 3, sedangkan faktor dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Lalu yang ketiga 8 itu adalah
2 pangkat 3. Cara menentukan KPK-nya, kita dari faktor-faktor ini kita cari yang mana. Dari uraian ini dipilihnya 2 pangkat 3 kali 3, yaitu di 6 ada faktor 2, 4 itu ada 2 pangkat 2, 8 ada 2 pangkat 3. Faktor yang sama ini kita pilih yang pangkatnya paling tinggi, lalu dikali dengan faktor yang tidak sama atau faktor yang berbeda di antara yang ada di ketiga bilangan ini, yaitu pangkat 3. Berarti faktor KPK dari 6, 4, 8 itu ada 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 3, 24. Kesimpulannya, mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama berikutnya setelah 24 hari sejak pertemuan pertama, itu tanggal 28 Januari. Berarti mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi itu pada tanggal 28 Januari tambah dengan 24 hari, yaitu sama dengan 21 Februari. Jadi mereka sama-sama mengunjungi perpustakaan itu pada tanggal 21 Februari. Karena kita berhitungnya kita tahu bahwa tanggal pada banyak hari pada bulan Januari adalah sebanyak 31. Yang kedua, soal yang kedua, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, soal ini berkaitan dengan FPB. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan bahwa soal ini kita arahnya menggunakan FPB, cari FPB atau cari KPK. Kalau cari FPB berarti kita mencari faktor dari ketiga bilangan, yaitu 84, 56, dan 140. Faktor dari 84, nah kita tahu bahwa 84 itu adalah 12 kali 7. Bisa 84 bagi 7, hasilnya 12. Nah, kita uraikan 12 menjadi faktor prima, yaitu 2 pangkat 24 kali 3, itu hasilnya 12. Kita dapatkan faktor prima dari 84. Yang berikut, faktor dari 54 adalah 8 kali 7. Nah, faktor prima dari 54 adalah 56 adalah 2 pangkat 3 kali 7. Faktor dari 140 adalah 20 kali 7. Faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali dengan 7, yaitu penguraiannya adalah menguraikan 20 adalah 4 kali 5, 4 itu adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sehingga FPB-nya bisa ditentukan dari bilangan prima ini, yaitu cari faktor yang sama di antara ketiga bilangan ini adalah 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, lalu di sini ada 3, di sini tidak ada, sedangkan di pertama ada 7, kedua ada 7, ketiga juga ada 7, berarti kita
memilih faktor 2 pangkat 2 kali 7. Kenapa bukan 2? Kalau FPB kita mencari bilangan faktor, berarti kita pilih di antara yang sama ini atau ada di ketiga bilangan ini dengan pangkat yang paling kecil. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 2 lagi. Maka pangkat paling kecil adalah 2. Sehingga FPB-nya 2 pangkat 2 kali 7. Jadi kita menyatakan bahwa banyak anak yang dapat menerima pembagian buku tersebut atau hasil pembagian di sana adalah 28 anak. Yang keempat, bilangan berpangkat. Untuk sebarang bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan A kali A. Artinya A pangkat 2 ini namanya bilangan berpangkat, sedangkan A ini sebagai pokok, bilangan pokok dari bilangan berpangkat ini, sedangkan 2-nya adalah pangkat atau eksponen, kadang nyatakan negatif. 2 kali 2 itu 2-nya ditulis 2 kali atau 2 faktor. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. A pangkat 4 faktornya ada 4. Nah, sekarang kita menentukan hasil pemangkatan atau hasil perhitungan dari 10 pangkat 2, negatif 8 pangkat 3, dan yang ketiga negatif 9 tambah 6 pangkat 4. 10 pangkat 2 sama dengan, kita tahu arti dari 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10, hasil perkaliannya adalah 100. Yang kedua, negatif 8 pangkat 3 sama dengan negatif 8 kali 8 kali 8, yaitu negatif 512. Yang ketiga, negatif 9 tambah 6 pangkat 4. Nah, hasilnya adalah negatif 3 pangkat 2, yaitu negatif 3 kali negatif 3. Selanjutnya sampai selesai kita dapatkan angka 81, positif 81. Contoh yang lain, setelah kita memahami itu, kita membuat perkalian untuk soal yang lain. Misalnya bagian pertama, A 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, 2 dikalikan 3 kali, sedangkan faktor kedua 2 pangkat 4, 2 dikalikan berulang sebanyak 4. 2 kali 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2-nya ini ada sebanyak 6, berarti 2 pangkat 6. Secara lebih singkat kita mengatakan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 4, yang adalah sama dengan 2 pangkat 6. Perkalian dari dua bilangan berpangkat yang bilangan pokok ini sama. Bilangan pokok itu yang faktor pertama itu 2, faktor kedua juga 2. Nah, dua bilangan pokok sama, sedangkan pangkatnya tidak sama. Nah, perkalian seperti ini, kelihatan atau hasilnya ini adalah pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5. Kita uraikan menjadi 3 pangkat 7 adalah 3 dikalikan berulang sebanyak 7 kali. 3 pangkat 5, 3 dikalikan berulang sebanyak
5 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini diberi warna yang sama, itu artinya apa? Kalau kita membacanya sebagai pembagian, maka 3 bagi 3, 1, 3 bagi 3, 1, berikut lagi 1, 1, 1. Nah, itu bisa pakai cara begini. Atau hasil dari 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 5 itu pasti sama, yaitu dapat angka 1. Lalu dikalikan dengan 3 kali 3. Jadi kita dapatkan yang tersisa di sana adalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Secara singkat kita menulisnya menjadi 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 7 kurang 5. Kalau pembagian pangkatnya dikurangkan seperti ini, sedangkan perkalian pangkatnya dijumlahkan. Itu kalau syaratnya adalah ketika bilangan pokok dari setiap perkalian itu sama. Kita membuat pernyataan rumusnya menjadi untuk sebarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Itu pangkatnya dijumlahkan, sedangkan faktor bilangan pokoknya tulis 1 kali karena dia sudah sama tadi. Yang kedua, untuk soal nomor B tadi kita membuat pernyataan umum atau rumusnya menjadi A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Itu rumusnya. Rumus ini bisa dipakai secara langsung. Yang ketiga, ini pangkat berulang, yaitu 5 pangkat 2 pangkat 3. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 itu kita berhitung pangkat yang ada di luar tanda kurung ini. Bilangan pokoknya adalah 5 pangkat 2. Berarti bilangan pokok dari pangkat 3 itu 5 pangkat 2. Sehingga ketika ini kita sudah uraikan seperti ini, kita sudah tahu di nomor A tadi ini bilangan pokok sama 5, berarti kita jumlahkan pangkat, yaitu 5 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 menjadi 5 pangkat 6. Secara singkat kita mengatakan 5 pangkat 2 pangkat 3, pangkat 3 dari 5 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2 kali 3. Jadi pangkatnya langsung dikalikan. Pangkatnya yang dikalikan. Rumusnya akan menjadi untuk setiap bilangan bulat A dengan pangkat M dan N, maka A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, setelah kita mengikuti uraian ini secara keseluruhan, kita melakukan apa yang namanya soal pembahasan atau PR untuk menguji pemahaman kita. Tugas ini sebanyak 2 nomor. Nah, kalau 2 nomor ini saya berharap bisa diselesaikan dengan cara yang paling mudah, cara yang kita sudah bisa. Itulah penyajian materi dan soal-soal pemahaman untuk dilatih. Sehingga pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dibantu oleh, dan juga terima kasih untuk orang tua yang mendampingi pada saat-saat pembelajaran dari rumah ini atau online ini. Akhirnya saya mengucapkan sampai jumpa. Shalom.